Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PPL TRPL 08 ini menjelaskan tentang evaluasi, analisis, dan implementasi dalam PPL terhadap keterikatan teknologi kewarganegaraan, hukum, dan etika. Oke, untuk parameter pertama bakal dijelaskan oleh Hadian Alfi. Kepada Hadian Alfi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Fatur Rahman. Saya akan menjelaskan parameter evaluasi yang pertama, yaitu kebijakan pemerintah terkait teknologi dan rekayasa Prafatuna. Dari hasil analisis dan implementasi kami di PBL yang sedang kami kerjakan, aplikasi Pospana dirancang untuk mencatat transaksi penjualan secara digital. Dalam proses ini, terdapat potensi risiko terkait keamanan data, seperti kebocoran informasi pengguna dan kemungkinan manipulasi data penjualan. Aplikasi Pospana dibuat dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi data pengguna. Meskipun skalanya masih kecil, kami menyadari pentingnya mematuhi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengatur bagaimana data pribadi harus dikelola, disimpan, dan dilindungi. Untuk mengatasi hal ini, tim kami menerapkan fitur login pengguna dengan email dan password serta enkripsi sederhana untuk menyimpan data penting di database. Kami juga menyadari bahwa ancaman cyber seperti akses tidak sah, malware, dan manipulasi data harus diantisipasi. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi ini tetap mempertimbangkan kebutuhan pembaruan keamanan berkala di versi selanjutnya. Oke, selanjutnya ada parameter yang kedua, peran masyarakat dalam pengawasan dan advokasi kebijakan teknologi. Dalam konteks aplikasi Posfana, pengawasan dan advokasi masyarakat tercermin melalui dua hal. Yang pertama, itu umpan balik langsung dari pengguna. Kami melakukan observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM untuk mengetahui kebutuhan mereka. Dengan begitu, aplikasi dikembangkan berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan hanya ketentuan dari kami sebagai developernya. Yang kedua, peran komunitas digital UMKM. Ada banyak komunitas seperti UMKM Go Digital, Forum Angkringan, dan grup WhatsApp lokal yang membagikan informasi aplikasi yang bermanfaat dan saling memberikan masukan terhadap teknologi yang mereka gunakan. Hal ini menjadi bentuk advokasi horizontal dari masyarakat terhadap pengguna teknologi yang adil dan murah bisa diakses semua kalangan. Selanjutnya ada parameter yang ketiga, teknologi berkelanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, pengembangan aplikasi Fosmana untuk UMKM angkringan turut mendukung prinsip teknologi berkelanjutan, terutama dalam efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah kertas. Dengan menggunakan aplikasi digital, pelaku usaha tidak lagi perlu mencetak struk manual, mencatat penjualan dengan kertas, atau menyimpan arsip fisik. Hal ini membantu mengurangi pengguna kertas dan limbah dokumen yang sebenarnya menjadi kebiasaan dalam pencatatan manual. Selain itu, aplikasi Fosfana dirancang agar dapat berjalan di perangkat dengan spesifikasi yang rendah sehingga tidak mendorong pengguna untuk terus mengganti perangkat atau membeli laptop baru. Hal ini sejalan dengan prinsip green technology, yaitu memperpanjang umur pakai perangkat elektronik dan mengurangi e-waste atau limbah elektronik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Eka Fitrianis. Oke, jadi saya akan menjelaskan parameter yang keempat, yaitu keadilan sosial dalam akses dan distribusi teknologi. Jadi hasil analisis dan implementasi kami yaitu aplikasi personal dikembangkan dengan prinsip keadilan sosial, khususnya dalam hal akses teknologi yang merata bagi pelaku UMKM kecil, seperti pedagang angkringan yang umumnya memiliki keterbatasan dalam modal, pendidikan, dan pemahaman teknologi. Untuk itu, aplikasi ini dibuat sederhana, ringan, dan mudah dipahami agar bisa dioperasikan oleh siapa saja, bahkan oleh pengguna yang belum terbiasa menggunakan aplikasi keuangan atau akuntansi. Selanjutnya ada parameter evaluasi yang kelima, yaitu ancaman cyber dan perlindungan data pribadi. Di aplikasi Poswara kami beroperasi dengan mengelola dan data penting seperti nama pengguna, data transaksi, dan informasi inventaris barang. Walaupun tidak menyimpan data yang sangat sensitif seperti rekening bank, tetapi ada risiko ancaman cyber seperti akses ilegal ke aplikasi, misalnya login tanpa izin, lalu manipulasi atau penghapusan data penjualan dan penyalahgunaan data pengguna oleh pihak ketiga. Untuk mengatasi potensi ancaman tersebut, kami menerapkan beberapa langkah perlindungan data pribadi. Yang pertama, autentisasi pengguna. Pengguna harus melakukan login dengan username dan password sehingga hanya pemilik akun yang bisa mengakses data mereka. Lalu yang kedua, keamanan penyimpanan data, password disimpan dalam bentuk hash
bukan teks biasa. Selain itu, database aplikasi hanya bisa diakses melalui aplikasi itu sendiri, bukan secara terbuka. Lalu yang keenam, tanggung jawab pengembangan dalam menciptakan sistem yang aman. Hasil analisisnya, pengembang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi, tetapi juga aman bagi pengguna. Dalam pengembangan aplikasi, kami menyadari bahwa pelaku UMKM menyimpan dan data penting seperti transaksi harian dan informasi barang, sehingga perlindungan data menjadi prioritas. Sebagai bentuk tanggung jawab kami menerapkan sistem login hashing password untuk mencegah akses tidak sah, validasi input untuk mencegah manipulasi data atau serangan sederhana, penyimpanan data lokal terbatas agar data tidak mudah diakses pihak ketiga, dan pengujian dan revisi sistem untuk memperbaiki celah yang mungkin muncul. Kami juga memegang prinsip etika, tidak mengakses, menggunakan, atau membagikan data pengguna tanpa izin. Dengan pendekatan ini, kami berusaha untuk menciptakan sistem yang aman, andal, dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Fatur Rahman. Oke, terima kasih ya Kak. Selanjutnya untuk parameter selanjutnya itu adalah konsep masyarakat madani dalam konteks teknologi. Oke, hasil evaluasinya itu masyarakat madani adalah masyarakat yang aktif beradab dan konteks teknologi. Masyarakat madani ditandai dengan kemampuan untuk menggunakan, mengawasi, berkontribusi terhadap arah perkembangan teknologi secara etis dan kolektif. Nah, di aplikasi Wasana hadir beberapa masyarakat madani, yaitu pemberdayaan masyarakat lokal atau UMKM. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pelaku angkringan agar dapat terkait secara digital, memahami laporan keuangan dasar dan mandiri secara teknologi tanpa ketergantungan pada sistem yang rumit dan atau mahal. Ini mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan digital. Selanjutnya, partisipasi dan tanggung jawab sosial. Jadi kami melibatkan para pelaku UMKM dalam proses pengembangan ini melalui observasi dan diskusi. Oke, parameter selanjutnya itu pengembangan solusi teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Hasilnya itu aplikasi Faspana dikembangkan dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan agar dapat digunakan secara luas oleh pelaku UMKM yang memiliki berbagai keterbatasan baik dalam teknologi, ekonomi maupun literasi digital. Oke, di inklusif kami merancang aplikasi dengan antarmuka yang sederhana, berbahasa Indonesia agar dapat dipahami. Baru dukungan untuk perangkat Android low end agar tidak membatasi pengguna dari segi spesifikasi teknologi. Selanjutnya itu ada berkelanjutan. Berkelanjutan yang solusi yang kami buat adalah mempertimbangkan efisiensi energi, pemanfaatan perangkat yang sudah ada, dan rencana jangka panjang seperti aplikasi fitur laporan bulanan, backup data, dan ekspor ke Excel agar dapat membuat usaha berkembang dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, parameter ke 9, pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat. Hasilnya itu teknologi kami memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil seperti pemilik angkringan. Aplikasi Pos Omahmu, Angkringan Omahmu dikembangkan dengan tujuan utama untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui digitalisasi usaha. Nah, bentuknya itu bentuk yang kami lakukan di aplikasi itu antara lain meningkatkan literasi digital pelaku UMKM, yang mana aplikasi ini membantu pemilik angkringan memahami cara mencatat dan memantau stok, lalu melihat laporan penjualan harian secara digital. Baru kemandirian dalam pengelolaan usaha dengan adanya aplikasi pos, pelaku tidak perlu lagi mengandalkan pencatatan manual atau bantuan orang lain dalam menyusun laporan keuangan. Lanjut, akses teknologi yang terjangkau dan mudah. Aplikasi pos mana bisa digunakan tanpa biaya ringan dan tidak membutuhkan perangkat mahal. Selanjutnya, 4, meningkatkan daya saing usaha kecil. Nah, pencatatan yang rapi dan struktur, UMKM bisa mengetahui produk terlaris, memperkirakan stok, dan membuat keputusan usaha berdasarkan data. Oke, selanjutnya maka dijelaskan oleh teman saya, Bu Salman Arifin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus startup yang mendepankan nilai-nilai kewarganegaraan. Banyak startup Indonesia tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga mengusung nilai-nilai kewarganegaraan seperti inklusivitas, pemberdayaan masyarakat, dan keadilan sosial. Salah satu contohnya adalah kitabisa.com. Startup ini menyediakan platform donasi online yang membantu masyarakat untuk saling mendukung dalam hal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan bencana alam. Nilai kewarganegaraan terlihat dari partisipasi publik, solidaritas, dan gotong royong digital. Kedua ada warung pintar, yaitu
Startup ini memberikan solusi digital untuk warung kecil seperti pencatatan penjualan, pembelian stok, dan akses ke suplai langsung dari distributor. Yang ketiga ada ruang guru. Meskipun bergerak di bidang pendidikan, ruang guru memasang misi sosial yaitu akses pendidikan berkualitas untuk semua kalangan. Terus parameter selanjutnya, kalau kolaborasi dan diplomasi digital dalam era globalisasi. Di era globalisasi, perkembangan teknologi tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi lintas negara, lintas sektor, dan lintas komunitas. Diplomasi digital menjadi penting karena membuka jalan bagi negara dan pelaku usaha untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan kebijakan demi kemajuan bersama. Dalam konteks ini, aplikasi pos omah mungkin masih bisa berskala lokal, namun tetap relevan untuk dikaitkan dengan semangat kolaborasi di diplomasi digital. Yang pertama, potensi kolaborasi dengan ekosistem digital. Aplikasi seperti Omamu dapat terhubung dengan sistem pembayaran nasional QRIS, aplikasi UMKM binaan pemerintahan atau swasta seperti Tokopedia, Grab, dan Grab UMKM. Yang ketiga ada program digitalisasi dari kementerian atau lembaga global seperti WDP dan ASEAN SME. Kolaborasi ini memungkinkan UMKM lokal untuk naik kelas dan terhubung ke jaringan perdagangan digital lebih luas. Yang kedua ada peluang belajar dari praktik global melalui diplomasi digital. Indonesia bisa belajar dari negara lain yang sudah. Oke, oke. Yang kedua ada peluang belajar dari praktik global. Melalui diplomasi digital, Indonesia bisa belajar dari negara lain yang sudah lebih dulu mendigitalisasi UMKM seperti India dengan aplikasi UPI, Unified Payment Interface. Yang kedua ada Filipina dengan Go Digital Philippines. Yang ketiga ada peran mahasiswa dan pengembang muda. Melalui PBL seperti ini, mahasiswa tidak hanya belajar membuat aplikasi, tapi juga berkontribusi terhadap agenda besar digitalisasi nasional dan bisa ikut serta dalam komunitas developer. Parameter selanjutnya, diplomasi digital dan peran Indonesia dalam dunia teknologi. Diplomasi digital adalah upaya suatu negara dalam membangun kerja sama kebijakan dan komunikasi di ranah teknologi dan internet melalui jalur diplomatik. Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi digital besar aktif mengambil peran dalam mendorong regulasi yang adil, perlindungan data, serta inklusi digital di tingkat regional maupun global. Peran Indonesia secara umum dalam diplomasi digital, pertama, forum internasional. Indonesia terlibat aktif dalam G20 Digital Economy Working Group, ASEAN Digital Market Plan 2025, dan Forum PBB untuk tata kelola internal internet IGF. Fokus Indonesia meliputi akses internet merata, keamanan cyber dan data pribadi, ekonomi digital berbasis UMKM. Yang kedua ada perlindungan data dan etika digital dengan disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi. Indonesia menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak digital warga negara dan kesetaraan dalam ekonomi digital. Yang ketiga ada dukungan terhadap UMKM Go Digital. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan platform teknologi Google, Meta, Tokopedia untuk memperluas digitalisasi UMKM. Ini menunjukkan diplomasi digital yang bersifat kolaboratif dan solutif, bukan hanya negosiasi di tingkat pemerintahan. Ini itu saja. Oke, sekian penjelasan kami, hasil diskusi kami terkait tugas KKN. Kami mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.